yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan Allah kebaikan untuk dirinya, Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya. Pertanyaan adalah, apa tandanya Allah menginginkan kita kebaikan? Para ahli ilmu mengatakan, apabila kita mudah menerima nasihat, senang menghadiri kajian-kajian ilmiah, berusaha untuk memahami agama, mau belajar, ya, itu adalah tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di sini adalah golongan orang-orang yang Allah inginkan dirinya. Ya. Baik, karena kita hanya sampai Isya ya, karena satu hal yang besok saya harus ada diskusi dengan beberapa pengambil kebijakan di sekolah kita. Maka kita langsung ke hadis yang terakhir yang kita berhenti padanya, ya sekitar 2 pekan ya, karena hujan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Di buku saya hadis yang ke-10 ya di bab ini, atau nomornya 169. Hadis ini sebetulnya yakni memberikan gambaran kepada kita seperti inilah nanti kondisi kita di mahsyar. Ya, tatkala kita telah diwafatkan Allah Tabaraka wa taala, maka kita akan dipertemukan atau kita akan dikumpulkan. Seperti apa keadaannya? Ini hadisnya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Yani Abdullah bin Abbas berkata, qama fina Rasulullah SAW bimau'idhah. Rasulullah berdiri di hadapan kami untuk memberikan nasihat. Ini khutbah lah bahasa kita, tausiah ya, khutbah. Faqala, maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innakum mahsyuruna ilallah, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah. Hufatan, yakni bertelanjang kaki, uratan bertelanjang badan, ghurla belum dikhitan. Nah, inilah dia keadaan nanti seluruh manusia tatkala dikumpulkan kepada Allah. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum dikhitan. Lalu Rasulullah SAW menguatkan ini dengan sebuah ayat, penggalan ayat di dalam surat Al-Anbiya ayatnya 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami memulainya di awal penciptaan, seperti itu juga akan kami kembalikan. Wa'dan alaina, sebuah janji atas kami, inna kunna fa'ilina. Sesungguhnya kami akan benar-benar melaksanakan janji itu. Ya, ini perlu penegasan karena ada memang manusia mengingkari hari kebangkitan. Baru Nabi melanjutkan, ketahuilah wa inna awwalal khalaik yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihi salam. Bahwasanya makhluk yang pertama diberikan pakaian pada hari kiamat Ibrahim. Yang pertama, berarti setelah Nabi Ibrahim maka barulah manusia diberikan pakaian. Dan ini tidak menunjukkan bahwasanya ikhwan, Nabi Ibrahim lebih utama alaihissalam, lebih utama dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Sudah? Lalu
Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Ketahuilah bahwasanya akan didatangkan sekelompok orang dari umatku, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, fa yu'khadhu bihim dzata shimal, diarahkan ke arah kiri, fa aqulu ya rabbi ashabi, wahai Rabb sahabat-sahabatku. Fa yuqal, maka dikatakan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka perbuat, yakni mereka lakukan terhadap agama ini, atau apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, yang menunjukkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam tak mengerti ilmu gaib. Ya, artinya yakni ilmu gaib atau permasalahan gaib yang Rasulullah sampaikan kepada umat itu adalah merupakan wahyu. Ya, wahyu. Yang Allah berikan pengetahuan gaib itu kepada siapa yang Allah kehendaki, ya tentunya dalam masalah ini kepada para nabi. Faqul, maka Rasulullah mengatakan setelah mendengar itu, kama qala al-'abdus salih, sebagaimana yang diucapkan seorang hamba yang saleh Isa alaihissalam nanti, wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim, aku atas mereka itu sebagai saksi selama aku berada bersama mereka, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ila qaulihi al-azizul hakim, sampai perkataan Allah al-aziz, maha perkasa yang maha bijaksana. Nah, di sini ikhwan harus dipahami, dahulu sudah saya sampaikan kepada kita semua, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taif dan disakiti oleh penduduk Taif sampai terluka, Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam hanya untuk menyampaikan dakwah la ilaha illallah. Dan Rasulullah meninggalkan Taif karena diusir oleh penduduk Taif dan berdoa kepada Allah, Jibril alaihissalam, dan juga malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung. Ini maksudnya sebagai bahan perbandingan kepada kita, kenapa kita ngaji. Tatkala Rasulullah SAW ditawari oleh malaikat penjaga gunung agar dihimpitkan itu kota Mekah. Dihimpit itu. Ya, atau dihimpit. Rasulullah tidak mengatakan oke. Ya, Rasul tidak mengatakan cocoklah, dikir bahasa kita lah, bahasa Medan. Ya. Rasul tidak mengatakan seperti itu, tapi Rasulullah mengatakan semoga Allah akan memunculkan dari generasi mereka nanti orang-orang yang akan menyembah Allah. Padahal Nabi kita diusir ya, dari Mekah juga terusir, terganggu, diganggu dan seterusnya. Tapi Rasulullah tidak melakukan satu tindakan di saat Rasulullah memiliki kesempatan untuk balas dendam dalam masalah dakwah. Sudah. Tapi di sini kenapa nggak ada bahasa itu? Rasulullah tatkala diinformasikan kepada beliau bahwasanya di kemudian hari ada umatnya, sahabat-sahabatnya, umatnya melakukan penyimpangan terhadap agama. Rasul tidak mengatakan sudahlah nggak apa-apa, kali ini maafkan saja. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Ya. Ingat, yang tadi fisik Rasulullah diganggu, yang ini agama. Rasulullah berdakwah pasti ada gangguan. Tapi apapun yang terjadi, agama ini nggak boleh dirubah. Begitu Anda menerima Islam, agama Islam tak boleh Anda robah. Kira-kira begitu. Begitu Anda merubahnya, saya tak mampu membantu di kemudian hari. Makanya hadis sebelumnya kan Rasulullah, kita ada bahas, Rasulullah berusaha agar kita ini jangan terjatuh dalam penyimpangan. Rasulullah itu sudah berusaha untuk memegang kita, tapi Rasul mengatakan ada juga yang terlepas dari genggaman, ada juga terlepas dari bimbingan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sudah? Kalau kita mengetahui hal ini, keadaan yang seperti ini, hendaklah yakni orang-orang yang
memodifikasi Islam atas dasar barangkali syubhat, ketidaktahuan, berpikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini tidak memberikan toleransi karena agama ini milik Allah. Ya, agama ini milik Allah. Dari sini juga, ini kalau ayat banyak ya. Ini juga ya, kita bisa memberikan hadis ini ya, sebagai perbandingan antara dua amal, yang satu dilaksanakan Rasulullah, satu merupakan kebiasaan masyarakat kita. Kalau ditanyakan di kedua hal ini, tentu kalau kita ditanya, tentu yang akan kita jawab adalah yang datang dari Rasul. Kalau masyarakat ditanya umumnya, yang penting kan baik, diterimanya itu. Sudah? Berarti begini, yang dibuat Rasul juga benar, yang dibuat masyarakat juga benar. Kalau dua-duanya benar, ini hadis ngapain ada? Bukankah hadis ini langsung disebutkan kepada Nabi, mereka adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yakni merubah, yakni melakukan modifikasi penyimpangan dari ajaran Islam. Ini enggak perlu ada hadis tadi ini. Kalau misalnya apa yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin yang menyadarkan diri kepada ilmu misalnya benar juga menurut mereka, berarti hadis ini tak ada lagi manfaatnya. Kalau itu benar, dua-duanya benar, yang datang dari Rasul benar, dari yang masyarakat juga benar, ya. Ingat itu ya. Artinya adalah kalau dalam urusan kita lihat berdakwah ini, Rasulullah memaafkan. Ya, kita lihat bagaimana dimaafkan. Tapi kalau dalam urusan setelah Islam ini telah disampaikan, tidak ada itu nanti, udahlah. Tidak ada pembelaan dari Rasulullah dalam buktinya Rasulullah nggak bela. Apa kata Rasulullah? Ya, innahum lam yazalu fayuqali, dikatakan kepada kata Rasulullah, innahum lam yazalu murtaddina. Sesungguhnya mereka orang-orang yang ditinggalkan Rasulullah itu senantiasa murtad, mundur ke belakang, ya, ma'ala aqabihim, mundur ke belakang, mundu faraqtahum, semenjak engkau berpisah dengan mereka. Kan kejadian setelah Rasulullah wafat banyak orang yang murtad dan diperangi oleh para sahabat yang lainnya. Dan ini akan kita analisis di mana Rafidah Syiah, sekte ini hati-hati ya, sekte Rafidah Syiah yang mengatakan seluruh sahabat murtad. Nah, hati-hati dengan Rafidah Syiah, di mana salah satu keyakinannya adalah, keyakinan kita bilang itu adalah kalau dia melaksanakannya hadiahnya surga. Itu namanya keyakinan, yaitu membunuh ahlu sunnah masuk surga. Itu keyakinan Rafidah Syiah. Dan dakwah ini, ingat ya, dakwah ini tujuannya agar manusia kembali kepada agamanya. Jangan ada niat yang lain selain itu. Namun di era sekarang, dakwah itu kan banyak versi, ada niat-niat terselubung. Ya, Rafidah, tentu apa yang saya sampaikan, antum nggak akan ketemu itu di sini. Kalau di negerinya sana, iya. Di sini nggak akan ketemu dia itu, nggak akan kita ketemu. Kenapa seperti itu? Belum kuat. Semua aliran menyimpang, kalau dia belum kuat, dia akan berbaur dengan masyarakat dan tidak menampakkan identitas dia yang asli. Sudah? Berdasarkan penelitian saya, tujuan akhir dari seluruh sekte menyimpang itu negara. Negara. Karena negara yang punya kekuatan, punya senjata. Negara. Kalau udah negara dikuasai, militer segala macam, mudah itu untuk memaksakan apa yang mereka inginkan. Ini dalam sejarah ada, ya, fakta. Di era sekarang, apa yang mereka lakukan? Saya berikan rahasianya.
Kenapa kalau ada orang ingin berdakwah di tempat kita Brastagi, saya bilang tanya dulu sama saya sebagai salah satu pembina. Itu kan uang umat semua di sana. Karena antum mad'u tanpa yakni menurunkan kemampuan ilmiah ya, tentu pengetahuan kita dengan antum berbeda. Kalau kami misalnya dengan dia berbicara, kita tahu dia aliran mana, kita bisa ngerti. Kalau antum belum tentu itu, misalnya sekadar contoh. Tanya dulu, kenapa? Karena sekarang proses untuk sampai kepada kepemimpinan yang diinginkan itu, ya, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah menguasai masjid, menguasai yayasan-yayasan, menguasai lembaga pendidikan. Nih. Membuat yayasan, membuat sekolah, membuat masjid butuh biaya. Cara tercepat gimana? Hah? Cara tercepat gimana? Proposal. Saya tak tertarik dengan dunia politik. Tapi kan antum tahu ada perebutan partai. Daripada buat baru, bagus rebut yang udah ada. Ngerti antum ini? Begitu juga orang-orang pergerakan. Daripada buat baru, rebut yang sudah ada. Caranya? Hah? Caranya apa? Bukan, itu kalau partai kita nggak jadi partai. Masjid, lembaga pendidikan, yayasan. Cara paling cepat gimana? Hah? Gimana? Gabung ke dalam, sisipkan orang. Mereka itu orang yang paling sabar. Paling sabar. Dalam lembaga pendidikan, dalam yayasan, ya, dan sejenisnya lah ya. Nggak semuanya ahli ilmu di dalam. Di dalamnya itu masih ada orang-orang awam yang mudah dipengaruhi. Ya. Khususnya kalau dia memiliki jabatan atau memiliki pengaruh di tempat tersebut dan dia ini nggak ahli dalam ilmu syar'i, inilah yang sasaran utama supaya terpengaruh. Udah, dia terus lama. Nah, bagaimana dia di dalam itu memberikan pengaruh orang dekatnya di dalam, kemudian satu persatu tarik orang baru masukkan ke dalam, orang dia maksudnya. Kemudian lama-lama dia akan nampakkan sikap loyal, dipercayalah jadi pimpinan. Kalau dia jadi pimpinan, udahlah dia ngatur itu semua. Nah, itu caranya. Kemudian diganti semua orang-orang yang dahulu orang lama, masuk orang-orang dia, udah dikuasainya tempat itu. Itu model pergerakan. Ya, nah ini maksud saya ini adalah, ya ini kenapa lari kemana sini, ini itu ya. Misalnya Ulu Nuha udah besar, dulu mungkin kecil nggak ada yang peduli, besar, ya kan? Daripada membuat baru ambil alih. Caranya gimana? Sisipkan orang ke dalam. Penampilan boleh sama. Para asatijah ini gimana? Asatijah ini nggak cari dunia, buat saja konflik di dalam. Asatijah nggak akan kuat itu, nggak akan mau ribet-ribet. Maka Ulu Nuha akan tinggalkan. Butuh asatijah baru. Oh gampang, saya datangkan orang baru katanya. Masuk ustadz dia. Gitu caranya. Ya. Nah, kenapa kita membicarakan ini? Karena Rafidah begitu. Selama dia masih lemah atau kira-kira ini merasa belum berpengaruh, dia akan berbaur. Ya nih, kalau di sini dia lihat ahlu sunnah, dia akan bersama ahlu sunnah.
Kalau kelompok ini disesuaikan aja keadaannya dengan di mana dia berada. Sampai dia memiliki jabatan yang memungkinkan dia untuk memasukkan orang lain. Ya orang lain maksudnya orang-orang dia gitu maksudnya. Kemudian diganti orang yang gitu. Ini dakwah ini tidak politik. Tapi kaum pergerakan main politik. Ya. Nah, itu maksud kita ini adalah jangan kena subhat jika ada antum dengar informasi. Kenapa kalau ngaji di Medan ini, tanya dulu ustadz itu, tanya dulu ustadz ini, tanya dulu ustadz ini. Kan gitu ya? Oh, dakwah hizbi ini, masa nanya-nanya ustadz? Kami kan ngerti juga kan gitu. Enggak. Karena mad'u, para jamaah, itu dia tidak bisa melihat secara lengkap jika dibandingkan dengan asatizah. Taunya kapan ada masalah? Kalau sudah kejadian. Ya, nah itu umumnya kalau kita sini kalau sudah kejadian dicarilah ustadz di situ untuk menyelesaikan. Misalnya di Brastagi, kalau terjadi masalah, saya yang ditanya, kan gitu. Nggak mungkin kalau mereka nggak bisa selesaikan, kan kita harus panggil ke Brastagi menyelesaikannya. Nah sebelum ke arah sana, maka apapun yang terjadi sana, tanya dulu. Karena kalau udah bermasalah, kita yang ngurusi nanti. Masa masalahnya kita datang? Nah kira-kira begitu. Ini sekedar agar kita meluaskan wawasan terhadap statement-statement yang banyak beredar bahwasanya dakwah salafiyah, dakwah hizbiyah dan segala macam harus nanya-nanya, harus ini, harus tanya ini, harus tanya itu, kan gitu kan? Enggak. Karena orang sebagian mad'u tidak bisa menganalisis pergerakan orang haroki dalam menguasai lembaga pendidikan, menguasai yayasan, bahkan menguasai masjid. Daripada buat baru, bagus kuasai, balik buat kajian. Tempat kita Brastagi sudah ditelepon saya itu dulu. Ustadz, bisa nggak kami ngisi di tempat antum? Saya bilang Brastagi sangat luas. Kenapa mesti di sini? Ya kan? Kenapa mesti di situ? Brastagi itu luas. Cari tempat. Kan gitu. Nah, kenapa ke tempat kita? Karena orang-orang pergerakan nggak mau capek. Kebetulan yang baru kita dakwahi ikut ngaji masih orang awam, masih bisa di setting-settingnya. Begitu hari itu kalau kita nggak cerdas diizinkan, maka jamaah akan terpecah langsung. Karena otomatis jamaah akan suka dengan ustadz segala macam, percaya apalagi penampilan sama, kan gitu. Terjadi perpecahan. Umumnya kita salafiyun banyak mengalah. Akhirnya kita tinggalkan tempat itu dan dialah di situ jadinya. Asalnya kita, padahal kita yang merintis awal-awal. Itulah yang terjadi di kota Medan ini, saya lihat. Dan di banyak tempat seperti itu. Dah, kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullah fi ma naqalahu an Ibni Abbas rahimahullah, al-muallif ya Imam Nawawi rahimahullah membawakan satu hadis yang sampai sanadnya kepada Abdullah bin Abbas tentang Nabi SAW berdiri berkhutbah, ya. Dan di antara kebiasaan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam itu, di antara petunjuk Nabi SAW adalah Rasulullah itu senantiasa berkhutbah atau memberikan nasihat kepada sahabatnya, baik yang sifatnya itu sudah tertentu atau karena tiba-tiba. Yang ya, jadi ada dari Rasulullah, khutbah Rasulullah itu terbagi dua, namanya khutbah ratibah. Jadi khutbah Rasulullah itu terbagi dua. Yang pertama khutbah ratibah, yang kedua khutbah aridah. Khutbah ratibah ini adalah sebabnya sudah tertentu. Khutbah aridah sebabnya datang tiba-tiba. Nah, seperti ini datang tiba-tiba ini. Sebab tertentu itu seperti khutbah Jumat, memang rutinitas. Khutbah Id, khutbah kusuf segala macam, ya, itu rutinitas sifatnya. Kalau kusuf, kalau pas datang yakni kusuf atau khusuf. Tapi ada sifatnya spontanitas. Rasulullah berkhutbah langsung seperti ini. Nih, Rasulullah langsung berdiri dan berkhutbah kepada para sahabatnya, ya. Dan disebutkan yakni di dalam hadis ini yakni hal-hal yang terjadi kepada makhluk tatkala dibangkitkan. Sudah? Dan disebutkan di sini bahwasanya kita akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan,
bertelanjang kaki, bertelanjang badan, dan tidak dikhitan. Bahkan dalam riwayat yang lain, buhman, tidak memiliki harta. Bahkan harta, makanya yaumun la yanfa'mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak bermanfaat harta dan anak keturunan bagi yang membangga-banggakan harta dan mungkin anak keturunannya, kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, hati yang paham terhadap agama Islam. Itu yang bermanfaat nanti, ya. Baik. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, datang dalam keadaan tidak berkhitan, telanjang, maka ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'duhum ila ba'd." Wanita dan laki-laki saling melihat kalau begitu kan gitu. Ini perkataan dari spontanitas. Kita juga berpikiran kan, berarti telanjang nengok-nengok itu ya, gitu kira-kira. Ya. Maka Rasul mengatakan, "Ya Aisyah, al-amru a'zam min an yahum dzalik." Wahai Aisyah, perkaranya lebih besar dari urusan lihat-lihat itu. Ini perkataan wahyu. Coba kita aplikasikan dalam kehidupan kita tatkala terjadi bencana. Gempa misalnya. Orang lagi mandi. Nggak akan terpikir dia mikir mana baju segala macam. Lari duluan, ini rumor runtuh kok keluar. Nanti di luar dikasih orang. Tsunami. Orang nggak berpikiran itu nengok tepat. Ya, nggak. Itu baru genting di dunia ini masih kecil ya. Pak, tadi lapangan kita kok terjadi bencana alam saja, orang nggak ada berpikiran nengok sana, nengok sini lagi segala macam. Penting dia selamat dulu. Ya kan? Saking bagaimana yakni perasaan takut itu, paku, beling, apapun dipijaknya nggak terasa lagi dia. Kapan terasanya nanti? Udah berhenti, kalau terjadi udah aman baru terasa. Berdarah kakiku kan gitu, padahal udah beling kaca semua situ. Tadi pas lari dia nggak terasa itu semua. Seperti itu keadaan itu. Ya, maka di sini Rasulullah SAW yakni mengatakan perkaranya lebih besar dari itu. Gak akan ada manusia saling melihat masalah-masalah seperti itu. Lalu Rasulullah membacakan surat Abasa 34-37, Yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari di mana seseorang melarikan diri dari saudaranya. Ya. Wa ummihi wa abih. Di mana dia juga melarikan diri dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banih. Dia juga melarikan diri dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang di hari itu ya memiliki urusan yang menyibukkannya. Dahulu udah pernah saya sampaikan, kalau kita udah lama nggak bertemu dengan seseorang keluarga kita, kalau kita bertemu pasti, udah lama nggak jumpa, nggak mungkin si Fulan lari dia, kan gitu. Apalagi anaknya studi ke luar negeri, nggak boleh pulang berapa 5 tahun misalnya, bukan nggak boleh pulang, nggak ada biaya misalnya, udah 5 tahun lah di sana udah. Begitu pulang, nggak mungkin melarikan diri orang tuanya. Iya kan? Nah itu logika kita di dunia ini. Tapi kenapa? Lalu kan orang meninggal. Orang tua kita meninggal atau anak kita meninggal. Kapan lagi ketemu? Yang jelas di dunia nggak akan ketemu. Entah kapan kiamat, kita pun nggak tahu. Kenapa setelah kiamat berdiri, masuk ayat. Melarikan diri seseorang dari orang tuanya, dari adat segala macam. Seharusnya logika kita bermain. Orang ratusan tahun nggak jumpa, misalnya kan? Ya dicarilah mana orang tua aku, mana ini. Ini enggak, ayat ini mengatakan melarikan diri. Saking gentingnya hari itu. Ya, nggak ada lagi kepikiran kan gitu. Nggak ada kepikiran di mana orang tua aku, mana anakku, mana istri bulan, mana. Nggak ada, semuanya sibuk dengan ini. Kayak seperti nggak saling mengenal. Kita kalau lagi sibuk, ya kan? Atau lagi banyak pikiran. Lewat pikiran orang samping kita itu kita nggak perhatikan lagi tuh. Soalnya kalau kita lagi kehilangan, cari barang segala macam, ada orang nunggu paling nggak kita jawab lagi. Ya, kenapa? Sibuk kita mencari sesuatu yang kita butuh. Apalagi sebabnya kok tiba-tiba mau berangkat, ya kan? Kunci kereta nggak nampak, kunci mobil nggak dapat. Yang penting harus cepat pergi ke kantor.
Ya kan? Orang datang nyapa-nyapa, bisa nggak dengar lagi tuh. Orang kita sibuk cari kunci, mau perlu berangkat. Ya, itu baru urusan dunia. Di akhirat urusan pertanggungjawaban. Nggak siap orang yakni apalagi terlebih-lebih manusia yang menganggap nggak ada lagi kebangkitan. Ternyata ada. Gimana kira-kira itu? Kalau bagi kita kaum beriman, alhamdulillah kita mempersiapkan persiapan kan gitu seperti ini. Ada proses nanti, ada persiapan. Kenapa? Kita mengimani hari akhir. Paling tidak ada persiapan, tergantung bagaimana yakni keimanan naik turun. Ini nggak ada persiapan. Kenapa? Dia pikir nggak ada di kiamat itu. Dan ini banyak mayoritas di dunia pada zaman sekarang. Tiba-tiba ada. Nggak ada persiapan. Ya. Nah. Sampai Rasulullah SAW itu tatkala melewati Sirat, ya, doa Rasulullah itu Allahumma sallim, ya Allah selamatkan. La yadri ahadun an yanjua ahmla. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui apakah dia selamat atau tidak dari Sirat tersebut. Al-amru azim, perkara yang sangat besar, ya. Nah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala wa inna awwala man yuksa Ibrahim. Yang pertama sekali yang diberikan pakaian Ibrahim alaihissalam. Yang pertama bahasanya, berarti ada yang kedua. Baru yang jelas yang pertama adalah Ibrahim alaihissalam. Namun ikhwan dan akhwat, ini tidak menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kelebihan secara mutlak dari Nabi yang mulia alaihissalam. Tidak, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang memiliki lebih utama dari seluruh para Nabi. Penghulunya para Nabi dan Rasul. Rasulullah itu yang dibukakan pintu surga. Yang pertama yang dibukakan pintu surga kepadanya. Ya. Dan ini tidak menunjukkan bahwasanya tatkala Ibrahim yang pertama sekali berikan pakaian bahwasanya Ibrahim lebih utama dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam. Tidak. Masing-masing itu memiliki keutamaan. Dalam masalah ini si fulan. Sebagaimana Musa alaihi salam, yakni di dalam surah Al-A'raf, ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, sesungguhnya Allah mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku memilihmu dari kalangan manusia dengan risalahku dan dengan firmanku. Allah mengatakan, wahai Musa, aku memilihmu atas manusia, seluruh manusia. Ya enggak, di zaman Musa doang. Di zaman yang lain ada lagi nabi yang lain. Tetapi dalam konteks ayat ini, ya di era Musa alaihissalam, Musa yang terbaik. Yang dipilih Rasulullah. Di umat yang lain, nabi yang lain lagi. Ya. Namun harus kita pahami, ya, tidak ada pertanyaan yang harus ditanyakan, kenapa Musa yang diberikan pakaian yang pertama? Kan ada orang bertanya seperti itu. Misalnya, kenapa Ustadz Musa yang diberikan pakaian? Kenapa enggak ini, kenapa enggak itu? Jawabannya adalah, mungkin kan orang bertanya ya, iya ya, kenapa Ibrahim, bukan Musa ya, kenapa Ibrahim yang diberikan pakaian yang pertama? Kenapa enggak Nabi kita? Bisa jadi orang bertanya begitu. Jawabannya, perkataan limada kana awwalu man yuksa itu tidak boleh muncul. Kenapa Ibrahim yang pertama sekali diberikan pakaian? Itu pertanyaannya salah. Kenapa? Karena fadail la yusal anha. Karena keutamaan itu tidak ditanyakan. Ya. Keutamaan misalnya, kenapa si bulan ulama? Ya kita nggak nanya, itu keutamaan Allah. Wa fadlullah yu'tihi man yasha. Keutamaan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya kita nggak nanya urusan itu. Itu kan anugerah Allah. Kenapa kita tanya? Kita mau mendapatkan anugerah itu ya berusaha mencarinya. Jangan tanyakan orang lain kalau udah mendapat. Kenapa si bulan ini begitu dapat? Ya ini diberikan Allah kemudahan untuk menuntut ilmu ke segala macam. Semua sebetulnya diberikan kemudahan atau kalau mau. Kan itu adalah wilayah pilihan.
Itu wilayah pilihan. Ya, maksud saya wilayah pilihan itu memungkinkan kita untuk mendapatkannya. Karena ada hal-hal yang mengenai kita sudah sering saya sampaikan, bukan wilayah pilihan. Ya seperti kita sebagai seorang laki-laki, akhwat sebagai seorang perempuan, itu nggak ditanya di akhirat karena itu bukan wilayah pilihan. Kita nggak bisa memilih, yakni saya ingin jadi laki-laki, saya ingin perempuan segala macam. Kenapa saya lahir di Indonesia? Itu nggak wilayah pilihan. Itu adalah sebuah takdir Allah yang sifatnya bukan pilihan. Sehingga kita nggak akan ditanya tentangnya di akhirat, tentang suatu hal yang sifatnya bukan pilihan. Ya. Maka di dalam hadis ini ada indikasi kepada kita semua bahwasanya manusia akan diberikan pakaian setelah mereka dikeluarkan atau dibangkitkan dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, tidak dikhitan. Intinya nanti akan diberikan pakaian. Yang pertama Ibrahim alaihissalam, baru nanti manusia yang lain. Kemudian di hadis ini juga ada isyarat tentang khitan. Para ulama silang pendapat di sini yang yakni ada yang mengatakan baik laki-laki perempuan itu wajib, ada yang mengatakan laki-laki wajib, yang perempuan sunnah, ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan akan didatangkan sekelompok orang dari umat Rasulullah, ya. Ini umat Rasulullah dipalingkan ke arah kiri, yaitu ke jalan penduduk neraka. Ini hati-hati. Dipalingkan ke arah penduduk neraka. Wal'iyadu billah. Tapi Nabi mengatakan, sahabatku. Karena Rasulullah nggak tahu apa yang dilakukan mereka. Tapi diarahkan kaumnya itu, umat Muhammad SAW ini ke arah jalan neraka. Rasul mengatakan, ini umatku, kaumku. Rasulullah bermaksud ingin memberikan syafaat. Dah? Maka di sini ditanya, ingat syafaat kan harus ada dua. Syarat syafaat itu harus terpenuhi dua. Izin Allah untuk orang yang memberikan syafaat dan ridha Allah untuk yang akan mendapatkan syafaat. Dan itu harus ada kesamaan dengan harus ada kesamaan dengan yang memberikan syafaat. Harus sama-sama akidahnya, sama agamanya. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, akidah kita harus sama dengan akidah Rasulullah, agama kita harus sama dengan agama Rasulullah. Jangan hanya, dan udah pernah saya kritisi ini, setiap saya duduk beberapa kali khutbah Jumat segala macam, atau bahkan kajian-kajian yang saya dengar yang di tempat kita, ya, semoga kita mendapatkan syafaat. Akhirnya saya nggak tahan lagi. Semoga kita mendapatkan syafaat nanti. Habis itu dia wiritan segala macam. Ngertinya kalian apa makna syafaat ini? Jangan hanya ngomong doang. Ini perlu juga dijelaskan, ya. Afwan, Pak. Saya lagi kajian. Ya, afwan, saya lagi kajian. Afwan, lagi ini. Bang Husnul ini. Jadi, maksudnya ini adalah Allah. Kesalahan. Artinya adalah kita juga harus peka, ya. Yani masyarakat kita itu ingin kebaikan. Kita maklum itu. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat Rasulullah segala macam kan gitu. Ini bolak-balik, tapi fakta di lapangan enggak. Nah, ini harus dijelaskan. Antum bisa menjelaskannya. Ya, kita bisa jelaskan, nggak bisa dibiarkan gitu. Terus mereka hanya ngomong berharap. Faktanya apa supaya mendapatkan syafaat itu? Akhirnya saya buka ke satu yakni materi khusus tentang syafaat. Alhamdulillah diizinkan. Ya. Semoga kita mendapatkan syafaat. Ini bermasalah, ini bolak-balik tiap hari buat bid'ah. Mau minta syafaat. Lalu dijelaskan begini, syafaat itu nggak akan bisa kita dapat kecuali kita ini sama dengan Rasulullah SAW. Akidahnya segala macam. Ya, nah itu maksud saya, ya. Artinya adalah yakni Rasulullah sebagai pemberi syafaat dapat izin dari Allah, yakni yang mendapatkan syafaat dua dari Allah tabaraka. Ini pembahasan dalam masalah akidah. Kemudian
Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata setelah mendengar itu, engkau tidak mengetahui Muhammad bahwasanya apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Dan ini banyak. Lihat orang-orang tasawuf itu. Pembohong kelas berat. Berjumpa Nabi, saya ke kuburan Rasul, kubur Rasulullah itu, kuburan Rasul bergerak-gerak katanya. Gini, dia kan hidup di era sekarang. Sudah? Di mana kuburan Rasul? Hah? Madinah. Ada di antara udah umroh? Yang udah umroh? Hah? Semua udah umroh ya, alhamdulillah. Sudah? Ada yang sanggup berhasil mendekati kuburan Rasul? Nggak ada kan? Bahkan ada lagi pagar luarnya sekarang. Nambah kan? Tanya dia. Kapan dia berhasil jumpai kuburan Rasul? Bohong. Ya. Saya mendatangi kuburan Rasul bergerak-gerak kata dia kan. Dia nggak lihat itu, ya, saya kuburan Rasulullah itu udah di tembok. Tembok ini kuburan nih. Inilah kita buat ya, kuburan para sahabatnya segala macam. Kemudian di tembok dia segi 4. Udah? Agar tidak menyerupai Ka'bah, di tembok lagi buat dia segi 5. Ya, dilencengkan sedikit. Jadi 2 temboknya sebelah nih. Baru kemudian dibuat lagi ini warna hijau ini. Penutupnya lagi. Itulah yang dari sini kita lewat itu, ya kan? Kemudian sebelah luar pagar lagi. Pagar tinggi yang ada bulat-bulatannya kecil itu. Sebelah pagar ini ada lagi pagar kecil yang udah krom, ya kan? Kemudian tentara di sini nih. Yo haj, suruhnya gitu ke sana. Udah, terus. Ini pembohong kelas berat ini kapan nih kubur Rasulullah bergerak kubur Rasulullah kata dia. Seandainya nggak ada penjaga pun itu udah ada tembok gini. Manjat dia ke atas masuk dalam, memang nggak ada penutupnya. Manjat dia ke atas. Nggak mungkin. Makanya ini perlunya kita itu berilmu supaya jangan dibodoh-bodohi para pembohong itu. Iya kan? Kalau cerita dia dahulu, misalnya kita dapat di buku, ya kan? Dahulu nih ini ceritanya, bisa barangkali secara penelitian ilmiah mungkin. Kenapa? Kerajaan Saudi itu kan baru. Ya, anggaplah itu, dia misalnya saya berjumpa dengan kuburan Rasulullah, ya kuburan Rasulullah nggak seperti sekarang itu udah dijaga kan gitu. Tapi kalau orang yang sekarang ngomong kayak gitu, tanya dia, berhasilnya Anda ke dalam pakai apa? Kan itu dia. Dari ceritanya dia nampak bohong. Kenapa? Nggak akan mungkin. Gimana mau ke dalam? Pakai apa dia? Seandainya nggak ada penjaga, itu kuburan itu di tembok. Dari mana dia masuk? Iya kan? Itu maksud kita. Azan itu. Oh ya. Saking senang apa kita ya. Baik, ikhwani akhwan ya, banyak gangguan kayaknya. Hari ini saya minta maaf juga kepada antum ini. Pertama ada gangguan dari sini, yang kedua saya juga harus kembali ke pesantren. Ya, ini ada satu hal yang harus saya selesaikan. Baru saya ingat soalnya hari tadi barusan saya dikawal. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan. Demikian Islam. tadi kajian kita malam hari ini, dan insya Allah besok di malam Kamis di Masjid Agung As-Sakinah Komplek Kerhur di Tergarden Pasar 5 bersama Ustadz Dr. Hustil Anwar Matondang.